Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Nita Thalia. Selamat malam, Mbak Nita. Selamat malam, Mas Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu pulang dari sini nggak ada kejadian-kejadian aneh kan ya? Kebawa mimpi aja sih. Kalau kejadian aneh nggak ada, cuman kebawa mimpi aja. Kebawa mimpi yang serem-serem waktu itu ya? Aku kan orangnya memang agak sedikit parnoan gitu, penakut gitu kan. Masih ingat gak mimpinya kayak gimana? Terakhir itu kan waktu itu partisipan ketiga itu kan lumayan agak beringas gitu kan. Nah itu kebawa mimpi gitu. Jadi si partisipan ketiga itu kejar-kejar aku gitu. Tapi setelah itu nggak ada dong dalam kehidupannya tiba-tiba ada makhluk gaib yang cuma ingin mimpi ngejar. aja. Cuma masih kebayang aja sampai sekarang gitu. Oke. Makanya ini sekarang agak deg-degan juga sih, takut ketemu partisipan yang lebih galak dari yang waktu itu. Iya, karena partisipan yang datang kadang-kadang memang suka menggunakan pesugihan, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu mereka Iya, mau betul. ngapain. Iya. Selama ini pernah ada nggak pengalaman mistis yang berkaitan dengan hal seperti itu, Mbak Nita? Kalau pengalaman mistis berkaitan dengan hal itu sih belum pernah ya. Cuman akhir-akhir ini tuh anak saya, putri saya kan kalau ditinggal keluar kota tiap Jumat, Sabtu, Minggu, kalau saya ada off air keluar kota, dia itu di rumah itu kayak merasakan hal-hal yang nggak wajar di rumah. Itu kayak misalkan tengah malam, jam 11:30 malam atau jam 1 malam dia telepon gitu, tiba-tiba katanya bel di rumah itu nyala sendiri gitu kan. Terus aku bilang mungkin itu sensornya yang Itu error mungkin ya gitu. Terus tiba-tiba kata 2:30 nyala lagi, katanya dia turun ke bawah gitu, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus kalau dia lagi belajar di rumah itu tiba-tiba di depan TV itu katanya suka ada orang yang kayak lewat gitu, bayangan Sekelebat putih bayangan gitu. putih. Iya, kayak gitu-gitu sih. Terus katanya kamar dia kan di lantai 2, terus dapur saya tuh kan di lantai 3 kan. Jadi di dapur itu di atas kayak ada orang lari-lari katanya gitu, kayak kaki anak kecil Ada lari-lari. langkah yang kedengeran gitu di Betul, atas. terus kayak ada yang narik kursi meja makan. Iya, pasti kedengeran dong dari bawah. Krek, katanya gitu. Itu selalu kejadiannya tuh setiap kalau saya pergi keluar kota gitu. Makanya sekarang itu saya agak was-was kalau ada kerjaan keluar kota. Aduh, Takut kasihan ada anak kejadian saya. lagi ya. Karena dia tuh kalau telepon saya kayak ketakutan banget gitu. Kasihan sih. Makanya kalau di rumah saya kadang-kadang kok kalau aku ada di rumah kok nggak ada ya kejadian-kejadian kayak gitu. Aduh, mudah-mudahan nggak pernah ada kejadian aneh lagi ya, Mbak ya. Walaupun keluar kota, anaknya juga Iya. baik-baik aja Iya, di rumah. amin. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Mbak Nita. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela melakukan ritual mistis untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Supri. Emang harus gitu? Maaf ya, Mbak Nita ya. Iya. Maaf ya. Nggak harus gitu dan nggak mesti gitu sih. Silakan, Mbak Nita. Selamat malam, Mas Supri. Selamat malam, Pak Bayu. Itu tadi apa yang Anda lakukan ya? Anda sadar nggak melakukan apa? Anda sadar, saya sangat suka. Saya sangat suka dengan Mbak Nita Thalia. Tapi melakukan hal tadi tanpa seizin dan langsung begitu aja, itu nggak sopan loh, Mas. Atau bebas saya lah. Saya saya mengingatkan, gimana? karena kan ada tamu. Selayaknya ya memang berlaku sopan seperti tamu. Apa yang mau ceritakan? Maksud tujuan saya ke sini, saya merasa sangat kecewa dari kecil karena tidak ada teman yang selalu menemani saya. Saya merasa dikucilkan dari kecil sampai sekarang saya tidak punya teman. Maksud saya ke sini,
Karena saya pun banyak beban dalam diri saya. Merasa saya sangat ketakutan dengan apa yang saya miliki, termasuk kekuatan. Sebentar, pelan-pelan. Sebelum sampai kekuatan, itu waktu dikucilkan alasannya apa ya? Alasannya karena kehidupan lah, kehidupan ekonomi. Anda jadi merasa diremehkan. Ya, Lalu membuat Anda datang ke satu tempat betul, untuk berguru betul. atau minta sesuatu. Ya, Oke, di sana apa yang dilakukan? ritual di sana salah satu gunung lah. Saya sampai tidak makan 40 hari. Nah, gimana mungkin? Gak makan sama sekali? Bisa. Kalau kita punya niatan kuat pasti bisa. Tapi minum? Minum, makan yang enggak. Di sana terus, di gunung itu? Di sana terus. Sampai 40 hari. Setelah itu apa yang Anda dapatkan? Setelah itu saya memiliki satu kekuatan lah. Memiliki kekuatan yang saya juga tidak tahu kekuatan itu datangnya dari mana. Cuma saya hanya diberikan warisan oleh guru saya, suruh bawa salah satu jimat ini. Dan saya bawa sampai sekarang. Saya pun merasa selalu ketakutan dengan apa yang saya miliki. Oke, dengan ilmu atau punya kekuatan seperti yang sebelumnya Mas Supri ceritakan, itu untuk apa? Apa efeknya? Manfaatnya untuk apa sih? Manfaatnya saya untuk balas dendam. Ke orang-orang yang mengucilkan itu? Betul. Dengan cara? Dengan cara seperti teluh. Ngirim teluh? Ya. Mereka kondisinya seperti apa sekarang? Mereka sekarang sampai detik ini, mereka tidak ada daging. Kurus kering gitu? Cuma kulit dan tulang. Ada banyak korbannya? Kurang lebih ada 10. Dan setelah kejadian itu, Anda merasa tidak tenang karena dihantui? Betul. Sosok seperti apa? Dia tinggi hitam. Malam hari ini kesini untuk apa? Saya pengen hidup normal lagi. Pengen hidup saya normal seperti biasa tanpa ada yang selalu mengganggu dalam kehidupan saya. Apa yang bikin Anda berpikir seperti itu? Yang merubah pikirannya? Karena saya mau hidup normal. Layaknya seperti orang lain. Punya pasangan. Oh, sampai sekarang nggak ada? Belum. Baik, mudah-mudahan Mas Supri bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa lepas dari segala macam gangguan, dan juga bisa mendapatkan hidup yang tenang ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Supri, terlahir tanggal 14 Februari 1981 dengan nomor rumah 86. Saya mencium bau darah di sini. Saya sangat takut ketika membacakan namanya dan membacakan pikirannya. Ia sosok yang tidak mudah menyerah dalam segala hal. Sama seperti ia tidak menyerah untuk menyakiti orang lain. Masa lalu yang kelam dan penuh hinaan membuat jiwanya menjadi pemberontak. Saya melihat sosok kakek-kakek menyeramkan dan berdarah-darah. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya minta Mbak Nita Talia untuk membacakan partisipan kita. Jaraknya dekat. Oke, jaraknya dekat like this one. Hati-hati ya Mbak Nita. Tapi di situ. Tadi dia udah nggak sopan loh. Maksudnya jarak deketin. Akunya ke situ. Dan pakai kursi bacain. Supri. Saya minta bunga ya. Bunga Hati-hati ya tanpa Pak. air. Saya jagain. Tapi dari awal udah nggak sopan loh ke Mbak ditanya tadi. Di sini? Iya. Baik-baik loh Mas, jangan apa-apain ya. Yang kenceng ya. Ya. Supri. 14 2 19 8 1 86 Dengan nomor rumah 86. 86. Oke.
Udah boleh duduk ya. Supri ini dulu dikucilkan, diremehkan karena kondisi ekonomi, maka membuat Supri berguru, mempelajari satu ilmu dengan cara ritual di gunung, puasa 40 hari tidak makan, tapi minum. Dan setelah itu seperti mendapatkan kekuatan. Dan kekuatannya dia mengirimkan teluh ke orang, ada banyak korbannya, orang yang bikin sakit hati, sampai 10 orang ya, kurang lebih. Lalu dia diikuti oleh gangguan sosok gaib. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin, mau melepaskan semua pengaruh dan ilmu hitamnya karena ingin punya hidup yang tenang. Sebelumnya, mohon maaf, saya nanya, Mas Supri ini sering berkunjung dan bertandang ke paranormal ya? Iya. Jadinya kamunya punya banyak jimat dong sekarang? Ada. Biasanya nih ya, Bay, Ya. Manita, kalau orang banyak jimat, orangnya aneh, pembawaan sifatnya Saya juga ngerasa gitu. kayak a bit psycho. Karena berarti kan nggak ada teman Iya. untuk berinteraksi, untuk saling belajar, untuk bergaul gitu. Jadi ya menyendiri terus ya otomatis agak beda sih. Biasanya sih kalau orang yang nggak punya teman, biasanya setahu saya dia sering berhalusinasi gitu nggak sih? Iya, bangun pikirannya Jujur, sendiri. Dia tadi- membangun dunia dia sendiri kan biasanya. Iya, biasanya gitu. Jujur tadi saya sempat dapat kabar juga. Anda mencium tangannya Nita Talia. Iya, Iya. Tadi saya kaget. Dia Kenapa? cium ini juga rambut saya. tangan. Oh wow, karena imajinasi fantasi kali ya, fantasi ya. Itu sih sebenarnya ini ya, bagian dari ekspresinya dia gitu ya, kali ya. Tapi Mbak Nita Talia, maafin lah ya dia. Iya, nggak apa-apa. Maafin Biasanya kan aja kalau lah, misalnya orang saya- ketemu dengan salaman aja sudah cukup sih ya sebetulnya Ya, gitu. apalagi baru ketemu. Iya. Mas, saya mau Saya tanya minta ya. cermin ajaib ya. Saya mau tanya nih Mas Supri. Dengan ilmu yang dipunya, pernah digunakan untuk memikat orang nggak? Memikat perempuan gitu. Memikat saya belum pernah. Tapi Tapi untuk pemikat bisa. Tanpa harus menggunakan ilmu yang saya miliki. bisa memikat. Jadi punya ilmu pelet gitu. Bisa. Ilmu pemikat. Itu belajarnya dari mana sih Mas? Saya belajar dari guru saya ada di gunung. Dia ritualnya di gunung, Roy. Tapi saya ngeliat kamu ritualnya di goa juga. Benar. Di gunung ada guanya ya? Betul. Oh iya, gunung, tapi ada Gunung, bagian ada yang goanya. letupan banyak pohon seperti goa. Di situ dia. Di situ dia. Kamu ngelihat dia melakukan ritual semedi seperti bertapa gitu. Betul sekali, Bay. Saya mau lihat dia ada setannya nggak? Dia ada sosok siluman macan ternyata. Ini didapat waktu pas pertapaan ya. Serem juga ketika saya lihat kaca di belakang, ternyata teman-temannya banyak banget. Ada banyak. Banyak banget. Apa aja, Roy? Saya lihat dari pocong dan dari macan, pucet-pucet. Ini saya yakin, ini hasil dari pemburuan orang pintar dan berburu dengan orang pintar, dan kemudian juga efek dari dia bermain dukun sih. Oh, jadi dia datang ke banyak tempat sebenarnya, dan itu setiap datang ke satu tempat ritual mengundang makhluk halus. Iya iya Jadi Bay, banyak pasti, ya. pasti banget Bay. Yang ikut jadi banyak tuh, Mas. Ya itu jadi banyak loh. Gara-gara dia dikucilkan, dibully pada saat dulu ya, dia jadinya ke wanita jadi high, jadi kayak pengen banget gitu.
hasratnya tinggi gitu. Melihat perempuan. Ini kok saya seperti barusan dengar sesuatu ya. Apa itu, Bay? Ada suara mengeram gitu, Suara macan gitu. gitu nggak tahu saya suara macan atau apa. Sekarang si macan yang kamu lihat itu masih ada di belakangnya dia, Roy. Masih ada di belakang penonton sih sebenarnya. Dia penonton memang Di tribun penonton sih sebenarnya. emang lagi melihat kita dan mengeram gitu, mengeram Betul sekali. Mas Supri, saya melihat kamu jalannya agak sedikit melenceng dan jalannya berada di tengah-tengah tidak putih. Jalan hitam di perjalanan karir kamu dan keuangan. Bisa kamu ceritain nggak dengan jujur dari mulut kamu sendiri sebelum saya bongkar? Jadi sebetulnya gimana saya untuk menceritakan ini sebetulnya malu, Mas Roy. Pasti malu. Makanya saya bertujuan ingin cepat kembali dalam kehidupan normal datang ke sini karena saya malu setiap lihat wanita itu saya ingin merasakannya. Masuk wanita yang ada di sini. Kalaupun wanita mau jual saya pun akan beli. Mas Supri, saya mau tahu sosok gaib seperti apa yang mengganggu tadi, tinggi, besar, hitam. Dan itu sering datang. Sering Malam hari ini ada di sini. ada. Terus tadi Roy sempat bilang ada macan. Pernah melihat sosok macannya nggak?